Nah, sekarang baru nih kita belajar tentang konsep kesebangunan ya. Setelah dasar-dasarnya oke ya. Nah, ini aku mau kasih contoh dulu. Salah satu bidang datar yang sebangun. Nih. Oke, misalkan panjang ini 15 itu. Ini 10, ini 10, ini 8, ini 8. Kemudian ini 12, 12, ini 15, 15. Nah, ini sama ini itu sebangun gitu ya. Oke, kemudian aku ambil contoh lagi nih. Nah, misalkan ini 12, 12, ini 12 tambah 5 bro, 17. Oke, 5, 12, 13 gitu ya. Oke, misalkan yang ini ya biar gampang, misalkan dua kali lipatnya ya. Oke, yaitu 24, 24, 34, kemudian sini 26. Nah, berarti ini sama ini dikatakan sebangun, oke? Nah, oke, kemudian kalau misalnya aku punya trapesium lagi nih, gitu ya. Trapesium ini sampai trapesium ini nih. Oke, aku bikin gini ya. Nah, oke. Trapesium ini dan trapesium ini itu tidak sebangun. Oke? Nggak sebangun. Kenapa coba? Oke. Nah, dari contoh-contoh itu semua, coba kamu generalisir, kamu ambil kesimpulan. Kira-kira konsep kesebangunan itu gimana sih? Ini sama ini dikatakan sebangun, tapi ini sama ini enggak. Ya, misalkan aja ini sisi-sisinya segini deh. Nah, gitu deh ya. Oke. Kira-kira kenapa yang ini enggak sebangun ya? Oke. Ya, jadi konsepnya dua bidang datar itu boleh dikatakan sebangun kalau gimana coba? Oke, syaratnya adalah perbandingannya harus gimana? Oke, perbandingan dari semua sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi perbandingannya yang sama besar ya. Contohnya kalau aku punya segitiga, kalau ini 3, ini 4, ini 5 misalkan, dan ini siku-siku ya. Oke. Kemudian aku punya ini lagi 6, 8, ini 10, ini siku-siku, maka antara segitiga dan segitiga ini gimana? Ya, dia sebangun. Kenapa? Karena perbandingan ini dan ini itu setengah ya. Ini dan ini juga setengah. Ini dan ini juga setengah gitu ya. Nah, jadi kalau perbandingan dari semua sisi yang bersesuaian, ini bersesuaian dengan ini bersesuaian dengan ini bersesuaian dengan ini. Kalau perbandingan dari semua sisi yang bersesuaian itu sama besar, maka dia ya sebangun. Ingat, yang sama bukan sisinya. Bukan 4. Oh, ini harus 4 juga. Enggak, bukan. Tapi apa? Perbandingannya ya. Oke, so itu dia kuncinya. Perbandingan dari semua sisinya. Oke. Nah, berikutnya ada lagi nih. Kalau tadi kita melihat sisi ya. Berikutnya dalam kesebangunan itu bisa juga kita lihat apa? Sudutnya ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar gitu kan? Oke, contohnya pada segitiga tadi. Pada segitiga 4, 3, 5 gitu ya. 3, 4, 5 tadi ya. Dibalik dikit ya. Oke, sama 6, 8, 10 ini sebenarnya sudut-sudutnya itu sama besar. Misalkan ini 90 derajat ya. Oke, kemudian misalkan ini nih. Ini misalkan berapa nih? 53 derajat. Ini 37 derajat gitu ya. Oke, ini juga 53 derajat. Ini 37 derajat gitu. Jadi, ini sama-sama 90 derajat. Ini sama-sama 53. Ini sama-sama 37 gitu ya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Ini berlaku untuk semua bidang datar ya. Contohnya ya pada persegi panjang misalkan. Pada persegi panjang misalkan di sini panjangnya 2 sama 4 gitu ya. Oke, ini 4, ini 2 gitu. Oke, kemudian kalau dia sebangun dengan misalkan ini gitu ya. Nah, misalkan ini panjangnya 4, ini 4, ini 8 gitu ya. Oke, pertama perbandingannya.
ini banding ini adalah 8 banding 4, yaitu 8 per 4 itu adalah berapa? Iya, 2 banding 1 gitu ya. Kemudian ini sama ini juga 2 banding 1, perbandingannya sama gitu kan. Kemudian setelah perbandingannya sama, apalagi dia? Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama gitu ya. Oh, ini 90, 90 lagi, 90, 90 lagi, 90, 90 lagi gitu ya. Jadi itulah dua syarat dari kesebangunan, oke?